Nah, di sini kita akan membuat pohon rekursif ya. Pohon rekursif dari proses perhitungan 5 pangkat 4 menggunakan function pangkat ya. Jadi kalau kita mau menghitung 5 pangkat 4, kita tinggal memanggil ya. Pangkat 5,4 seperti itu. Ya, kita tinggal memanggil. 5 itu nanti menjadi X-nya ya. Kemudian 4 menjadi N-nya. Ya. Nah, ketika masuk ke dalam program, maka ada dua kemungkinan. Dia masuk if atau masuk else ya. If atau masuk else. Kapan dia masuk if? Kalau Anda ingat-ingat, dia masuk if kalau n-nya sama dengan 1 ya. Else n-nya lebih dari 1. Sehingga kalau misalnya kita memanggil atau memanggil pangkat 5,4, maka dia akan masuk else ya. Dia akan masuk else. Dia baru masuk if kalau nilai n-nya sama dengan 1. Ya. Di else, yang dilakukan di else, Anda coba ingat-ingat lagi yang coding yang barusan atau algoritma barusan. Yang dilakukan adalah proses perhitungan ya. Kalau pangkat 5,4 maka yang dihitung adalah 5 ya. Terus dikalikan 5 pangkat n min 1. Nah, jadi di dalam bagian else di sini 5 ya. Sudah, terus perkalian sudah masuk ke sini. Nah, untuk menghitung 5 pangkat n min 1, nah, kita harus menggunakan function lagi. Dan ternyata function yang dipanggil untuk menghitung pangkat, ya function pangkat itu, atau dirinya sendiri. Jadi yang dipanggil adalah pangkat, ya. Kemudian di sini base-nya, base dari pangkatnya 5, benar. Kemudian bukan pangkat 4 ya, tapi pangkat 3, karena di sini tadi yang masuk 4, n-nya 4, terus di sini yang dihitung 5 pangkat 3. Nah, di sini 3. Berapa hasilnya? Nah, hasil dari ini, dari else ini, kita belum tahu ya. Kenapa? Kalau 5, oke lah. Kita langsung tahu hasilnya. Kali berapa tahu. Tetapi untuk menghitung pangkat, dia harus menunggu hasil dari function pangkat 5,3. Sehingga di sini statusnya pending ya. Pending. Nah, yang pending saya kasih kuning ya. Jadi dia tidak bisa melanjutkan perhitungan. Harus menghitung 5 pangkat 3 dulu ya. Sehingga dia di sini pending. Dia mengambil satu tempat dalam memori ya. Satu tempat dalam memori misalnya berapa byte gitu ya. Misalnya X byte. Nah, dia pending ambil X byte. Ketika dia pending, dia harus menghitung dulu nilai 5 pangkat 3. Sini ya, nilai 5 pangkat 3. Nah, ketika dia menghitung 5 pangkat 3, prosesnya juga sama yang terjadi. Pangkat 5,3 itu masuk else, ya, karena dia n-nya lebih dari 1, n-nya di sini 3. Nah, ketika masuk else, maka 5 pangkat 3 itu dihitung menggunakan 5 dikalikan 5 pangkat 2. Ya. 5 masuk sini oke, kali ada di sini oke. Nah, untuk menghitung 5 pangkat 2 harus manggil lagi fungsi pangkat. Dan itu adalah dirinya sendiri. Parameternya adalah 5,2. Nah, apakah langsung bisa dihitung? Enggak juga ya. Karena untuk menghitung nilai 5 pangkat 2, 5 kali 5 kali pangkat 5,2 harus menunggu function pangkatnya selesai dikerjakan. Sehingga ini harus dibanding dulu. Harus menghitung nilai 5 pangkat 2. Ya.
Sama, dia masuk else lagi, ya di else dipecah menjadi seperti ini, pending lagi. Ya, dia masih belum tahu nilai 5 pangkat 1. Kemudian dia memanggil lagi dirinya sendiri, dia menghitung 5 pangkat 1. Nah, ketika masuk 5 pangkat 1, dia masuk ke base case. Langsung tahu jawabannya, ya. Kalau n sama dengan 1, return x, sehingga hasilnya adalah 5 di sini. Nah, 5, ya. Ketika selesai dihitung, dikembalikan ke fungsi yang memanggil. Nah, di sini 5, ya. 5 dikalikan 5, di sini 25, ya. 25 dikembalikan ke yang memanggil, ya. 125 dikembalikan yang memanggil, proses perhitungan bisa dilanjutkan, 625. Nah, seperti itu pohon recursion-nya. Ya. Nah, kita lihat di sini ada berapa node di pohon recursion, ya. Ada 1, 2, 3, kemudian 4. Ada 4 node, ya. Nah, jumlah node itu menunjukkan berapa kali proses eksekusi fungsi rekursinya, ya. Makin banyak jumlah node-nya atau makin lebat pohonnya, maka waktunya makin lama. Ya, makin lama. Nah, untuk 5 pangkat 4, maka node-nya ternyata ada 4. Kalau node-nya ada 16, maka waktunya itu juga semakin lama. Makin banyak node-nya, itu makin lama, ya. Karena untuk mengeksekusi satu node ini butuh satu satuan waktu. Kemudian makin banyak node itu juga makin banyak memori yang dibutuhkan, karena satu node ini membutuhkan alokasi memori di dalam RAM, ya, di dalam RAM. Latihan, buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Buat pohon rekursif untuk Fibonacci 4. Nah, untuk bilangan Fibonacci, ya, itu Anda pasti sudah tahu, misalnya contoh, ya, 0, 1, 1, 2, 3. Misalnya indeksnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Fibonacci ini berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya, ya. Jadi U5 sama dengan U3 plus U4, ya, 1 plus 2. Nah, itu recursion case-nya, ya. Adalah recursion case, ya. Untuk base case, ya, base case di sini ada dua, ya. Untuk U1 sama dengan 0, base case-nya. U1 sama dengan 0, kemudian U2 sama dengan 1. 1. Untuk U1 dan U2 kita langsung ngasih nilai, ya. Tidak menggunakan recursion case. Kenapa? Karena U1 dan U2 tidak bisa dihitung pakai cara yang biasa. Dia kan nggak punya pendahulu. Nah, ini bentuk algoritma, ya, Fibonacci, namanya Fib, algoritma Fib N. Di sini N-nya di algoritmanya kita menggunakan indeksnya mulai dari 0. Ya, jadi U0, U0, U1. Kalau ya contoh sebelumnya kan saya kasih dari U1. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, U2 dan seterusnya. Ya. Untuk U0 dan U1 itu masuk base case, ya. Jadi langsung kita kasih tahu jawabannya. Karena dia nggak punya pendahulu, kan, langsung kasih tahu jawabannya. Jadi kalau N-nya sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 1, langsung aja N, ya. Jadi kalau U0 ya 0, U1 1. Ya. Kemudian untuk recursion case-nya, untuk menghitung UN itu kita
kita apa? UN sama dengan UN min 1 plus U plus UN min 2 ya. Ini. Nah, untuk menghitung UN min 1, itu kan mencari bilangan Fibonacci juga kan. Fibonacci misalnya suku ke-7 Fibonacci sama dengan suku ke-6 Fibonacci plus suku ke-5 Fibonacci. Artinya untuk menghitung suku 7, kita harus tahu Fibonacci ke-6 dan Fibonacci ke-5. Nah, untuk menghitung Fibonacci 6 dan 5, ternyata proses perhitungannya juga harus manggil Fib sendiri. Ya. Jadi, di sini, nah ini manggil Fib yang pertama untuk menghitung Fibonacci ke N-1. Kemudian ini untuk menghitung Fibonacci N-2. Dan hasilnya dijumlah. Ya, nah, seperti inilah kodenya.